Pada video kali ini kita akan membahas konstruksi bodi dasar mobil. Ya, konstruksi bodi dasar mobil. Pertama, gambaran umum konstruksi bodi sedan. Bodi sedan 4 pintu itu bisa dibayangkan seperti sebuah tabung kosong yang memiliki lubang di berbagai sisinya untuk pintu, jendela, dan atap. Di bagian depan dan belakang bodi mobil terdapat dinding pemisah atau bulkhead yang membantu membentuk struktur kotak dan menambah kekuatan mobil. Meskipun beberapa mobil memiliki sunroof atau atap terbuka, atap mobil biasanya dibuat melengkung dan sederhana agar tetap stabil dan tidak mudah berubah bentuk. Lantai mobil adalah panel logam besar yang memanjang dari depan ke belakang dan diperkuat dengan balok lurus agar tetap kaku. Lantai inilah yang menjadi bagian terkuat dari bodi mobil. Dinding pemisah belakang juga sangat kokoh, tetapi dinding pemisah depan lebih rumit karena banyak bentuk dan peralatan yang harus dipasang di sana. Sementara itu, di sisi bodi mobil bagian samping memiliki pilar-pilar tipis, jendela besar, dan lubang pintu. Semua ini membutuhkan penguatan tambahan agar bodi tetap kuat dan aman saat dikendarai. Nah, Anda bisa lihat gambar 1.32 ya, menunjukkan 3 jenis konstruksi bagian depan mobil, yaitu integral atau menyatu atau mono, kemudian B-nya komposit atau terpisah, dan C-nya subframe, rangka depan yang bisa dilepas. Nah, sekarang proses pembuatan bodi mobil. Nah, siapa yang merancang bodi mobil? Pada perusahaan kecil, biasanya ada satu orang desainer yang memikirkan keseluruhan bentuk dan penyelesaian akhir bodi mobil, termasuk bagian dalam, trim, dan finishing termasuk ya. Tapi di pabrik besar, proses ini dilakukan oleh tim khusus yang bekerja di bidangnya masing-masing dan menggunakan alat otomatis untuk membuat bodi mobil dalam jumlah besar. Yang penting dalam membuat bodi mobil adalah 1. Menjaga kekuatan dan kestabilan. Kemudian 2. Menjamin hasil akhir yang rapi. Dan 3. Memastikan proses produksi itu efisien. Anda bisa lihat gambar 1.33 dan 1.34 itu menunjukkan proses perakitan panel bodi Lotus Elan dan hasil cangkang bodi yang sudah lengkap. Kemudian langkah-langkah membuat bodi sedan 4 pintu. Langkah utama mobil. Panel pedal atau two-board memisahkan ruang mesin dan kabin penumpang, menyambungkan bagian depan bodi ke lantai mobil. Panel lantai utama tengah itu harus cukup kuat untuk menopang berat kursi depan dan penumpang. Di bagian tengah lantai sering ada terowongan untuk poros transmisi. Ada 2 jenis lubang akses untuk memeriksa atau mengisi oli yang bisa ditutup dengan panel atau karet pelindung, namanya grommet. Kemudian penguatan dan kekuatan. Bagian depan lantai dihubungkan ke panel two-board. Sisi-sisinya diperkuat dengan kusen bawah atau seal dan balok bintang cross member. Tujuannya adalah untuk menjaga bentuk lantai tetap kaku, terutama ketika mobil membawa beban berat atau bergerak di jalan yang tidak rata. Nah, Anda bisa lihat gambar 1.35. Itu memperlihatkan mobil Renault Espace yang menggunakan panel komposit resin polyester dengan berbagai bagian yang bisa dilepas. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian belakangnya? Bagian belakang mobil namanya hillboard atau papan tumit kursi belakang untuk memperkuat bagian depan kursi belakang dan menjadi tempat pemasangan bantalan kursi belakang. Kemudian ada panel square belakang dan panel belakang lainnya menyusun dasar tempat duduk dan memberikan kekuatan tambahan di area kursi belakang. Kemudian bagaimana dengan panel kursi belakangnya? Panel diperkuat agar kuat menopang penumpang belakang. Bagian atasnya harus cukup tinggi untuk memberi ruang pada diferensial atau alat penggerak roda belakang. Jadi bawahnya itu ada diferensialnya. Tepi depan diperkuat oleh hillboard dan tepi belakang diperkuat oleh panel square belakang yang juga membatasi ruang kabin dengan bagasi. Nah, kemudian lantai bagasinya. Lantai bagasi berada di antara panel square belakang dan bagian belakang bodi mobil. Disinilah tempat untuk bagasi dan ban cadangan. Bagian lantai diperkuat oleh balok bintang, panel samping vertikal, dan panel pelindung roda. Sistem saluran air di sekitar tutup bagasi dirancang agar air hujan tidak masuk ke dalam bagasi. Kemudian atap dan rangka samping. Setelah lantai bagasi, struktur berikutnya adalah atap dan unit lampu belakang. Atap menyambung ke sel samping dan pilar-pilar untuk membentuk lubang pintu.
Di bagian atap biasanya juga ada tempat untuk lampu kabin dan kabel-kabelnya serta pelapis interior. Nah, kemudian bagian depan kabin, scuttle dan pilar depan. Scuttle itu adalah bagian di bawah kaca depan yang berisi komponen seperti kabel, radio, wiper, setir, rem tangan, dan pedal. Kemudian pilar depan tiang A membentuk bagian depan struktur bodi dan memberikan kekuatan ke bagian atas mobil. Kemudian pilar tengah dan belakang. Pilar tengah tiang B atau BC pos menyambung lantai ke atap, tempat penguncian pintu depan dan engsel pintu belakang. Kemudian pilar belakangnya tiang D atau D pos itu menyambung lantai bagian belakang ke atap, membentuk bagian ke belakang samping mobil. Pada mobil sedan dengan 6 jendela, ada jendela kecil atau jendela kuartal namanya, itu di antara pilar D dan bagasi. Tapi pada sedan 4 jendela, bagian ini dibuat lebih sederhana tanpa jendela tambahan. Kemudian komponen lain yang menyusun bodi. Selain struktur utama, bodi mobil juga dilengkapi pintu depan dan belakang, kap mesin, tutup bagasi, sayap depan dan belakang. Anda lihat gambar 1.37 ya. Itu menunjukkan komponen lengkap dari konstruksi bodi mobil Austin Rovers Maestro dengan detail bagian-bagiannya. Nah, kesimpulannya adalah struktur dasar bodi mobil terdiri dari banyak bagian yang saling terhubung dan diperkuat. Setiap bagian seperti lantai, atap, pilar, dan kursi dirancang agar bodi mobil kuat, ringan, dan aman. Produsen mobil harus memperhatikan desain, fungsi, kekuatan, efisiensi produksi saat membangun bodi mobil.